Selamat malam. Saya Selamat dengan siapa di malam. sini? Dengan Dita. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk saya hari ini. Jadi perkenalkan, nama saya Dimas Wicaksono Wibowo, dari Atmajaya Yogyakarta, dari Sistem Informasi. Jadi tujuan saya hari ini ingin ngobrol santai dan memahami bagaimana Mbak Dita ini untuk mengelola warung bakso Andini ini sehari-hari. Oke, bisa dimulai dari pertanyaannya ya, nomor satu. Ya. Nah, jadi pertanyaan pertama. Saat ini apakah seluruh proses pencatatan pesanan dan pembayaran masih Anda lakukan secara manual menggunakan buku atau nota kertas? Iya, masih secara manual. Sekarang kita masih manual sih, soalnya eh untuk pembuatan sistem dan lain-lain kita kendala di biayanya. Gitu. Oke, gitu. Nah, jadi yang kedua, apakah Anda pernah mengalami mungkin kejadian di mana bahan baku untuk menu tertentu, misalnya mie ayam atau bakso, tiba-tiba habis di tengah jam sibuk? Iya, pernah. Ya, ya pernah aja. Jadi ketika itu habis ya harus pintar-pintar untuk mengelola dari itunya ya, dari sebagai karyawan harus bisa lebih aware lagi bahwa oh jam sibuk ini sudah habis, sudah saatnya harus penggantian, seperti itu sih. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, bisa tolong ceritakan alur proses pemesanan di sini, mulai dari pelanggan memesan, pesanan sampai ke dapur hingga pelanggan membayar. Ya, pertama-tama karyawan kami akan menanyakan selamat datang, mengatakan selamat datang, silakan mau pesan apa, lalu dipesankan. Setelah dipesankan, mereka silakan duduk dulu, lalu disajikan minumannya terlebih dahulu, baru makanannya. Begitu sih, lebih simpelnya, karena dari apa namanya, karena ini sistemnya masih warung biasa ya, jadi kayak masih sederhana sekali gitu. Pembayaran pun tidak memakai, kadang tidak memakai nota, seperti itu. Oke, baik-baik. Nah, lalu selanjutnya, jadi bagaimana cara Anda mengetahui kapan waktu yang tepat, misalnya untuk membeli bahan baku baru, contohnya itu kayak stok daging, ayam, ataupun minuman. Itu lebih kayak di akhir omset sih, lebih apa namanya, mana yang habis baru kita usahakan untuk membeli pada hari itu. Kalau memang stoknya masih ada ya hari itu tidak belanja, seperti itu aja sih, sederhana soalnya masih warung kecil gitu. Nah, selanjutnya ya, di akhir hari atau biasanya proses tutup warung, bagaimana proses Anda dalam menghitung total pendapatan harian? Apa saja yang biasanya dicatat dari penjualan harian tersebut? Yang pasti dicatat ya omsetnya, stoknya, buat bisa nentuin besok mau masak apa atau belanja apa. Lalu sistem, ya hanya itu aja sih, cuman stok dan itunya, terus bisa diproduksinya kapan, seperti itu. Oke, oke. Nah, lalu untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi selain penjualan harian di warung, apakah Anda juga melayani pesanan catering atau pesanan dalam jumlah besar? Jika Ya. ya, bagaimana Anda mengelola pencatatan tersebut? Ya, Hmm, saya juga nerima catering. Yang jelas sih penerimaan catering itu bisa dilihat dari itunya ya, apa namanya, dari belanjanya. Jadi sebelum saya menentukan harga catering, biasanya saya hitung dulu HPP-nya. HPP, harga pasarnya, kayak gitu. Naik turunnya itu resiko dari saya sih, naik turunnya bahan, seperti itu. Nanti kalau misalnya sudah selesai, saya
saya alokasikan 50% dari keuntungan itu memang untuk keuntungan buat saya, kayak gitu sih. Oke. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya. Jadi bagaimana pengalaman Anda dengan koneksi internet di lokasi usaha ini? Apa koneksinya stabil atau sering lambat atau putus-putus? Kalau misalnya itu sih ya aman-aman aja sih, tidak ada masalah yang berarti juga selama saya pakai koneksi di sini. Udah. Oke. Nah, selain Anda terlibat sebagai pemilik, siapa saja staf yang terlibat langsung dalam proses pencatatan pesanan dan pengelolaan uang? Lalu apa saja tugas mereka masing-masing? Ya seperti biasa mereka mencatat semuanya yang saya kerahkan. Tidak ada itu karena memang karyawannya hanya satu. Begitu. Aduh, masih. Oke. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, jadi terkait proses pencatatan manual tadi, apakah sering terjadi kesalahan atau seberapa sering terjadi kesalahan? Enggak sih. Misalnya pelayan itu salah tulis pesanan ataupun dapur itu salah buat menu ataupun kasir itu salah hitung total. Apakah dampak terbesar dari kesalahan itu bagi usaha Anda? Tidak ada masalah yang berarti dari pencatatan manual ini karena memang masih bisa masih bisa dibantu ya, masih bisa di handle lah sama karyawan saya. Kebetulan ya saya dapat karyawan yang handal juga, jadi bisa mengerti cara pencatatan yang baik dan benar seperti itu. Oke, selanjutnya. Jadi ketika terjadi habisan stok bahan baku seperti yang saya tanyakan, apakah kerugian terbesar yang Anda rasakan? Apakah itu hilangnya penjualan atau pelanggannya yang kecewa ataupun proses yang lambat karena harus belanja dadakan? Ya yang jelas kehilangan pelanggan ya, iya mungkin ya pada saat itu, tapi memang semuanya bisa dihandle karena memang kita stoknya lumayan banyak, jadi nggak yang gerasak gerusuk nyari stok atau seperti apa, enggak gitu. Jadi kita masih bisa ke handle lah untuk stoknya itu karena setiap hari pasti ada pembeli, pasti stok barang seperti itu. Jadi tidak begitu menjadi masalah yang berarti karena pasti ada terus kita stoknya seperti itu. Nah, selanjutnya, saat Anda ingin tahu menu apa yang paling laku atau menu apa yang tidak paling laku bulan ini, apa yang Anda lakukan? Jadi kayak informasi apa sebetulnya yang Anda butuhkan untuk mengambil keputusan, misalnya mau menambah atau menghapus menu. Informasi ya? Kayak menu yang paling laku bulan ini tuh apa atau yang nggak laku. Ya itu, saya bisa lihat dari jumlah penjualan sih, karena jumlah penjualan juga saya catat setiap harinya seperti itu. Jadi jumlah penjualan yang bagus akan saya tingkatkan produksinya. Tapi kalau memang penjualannya berkurang dan costnya besar, akan ya saya nggak tambah lagi kayak gitu. Itu aja. Oke. Nah, terus jika ada sistem baru yang ditawarkan mungkin untuk membantu pencatatan, pemantauan stok, dan laporan otomatis, apa yang akan menjadi kekhawatiran terbesar Anda untuk mulai menggunakannya? Misalnya soal biaya atau takut rumit saat dipakai staff maupun datanya tuh rawan hilang. Takut rumit aja sih, bukan yang biaya dan lain-lain gitu. Cuman rumitnya, takutnya karyawan harus belajar lagi dari nol, dan dari sistem yang sudah terbiasa manual sampai ke sistem yang seperti itu akan
mungkin akan susah dan sulit untuk dipahami dulu gitu. Nah, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, jadi ketika stok mulai menipis, bagaimana Anda biasanya mengetahuinya? Mungkin apakah menunggu saat terlihat habis saat memasak, atau mengecek manual setiap hari, ataupun baru sadar ketika ada pesanan yang tidak bisa dibuat. Nah, bisa ceritakan contoh kejadiannya yang pernah terjadi? Eh, Mengecek manual setiap hari sih. Jadi semua harus dicek setiap malam. Setiap malam stok buat jualan besok masih ada atau tidak. Kalau misalnya masih ada, maka besok masih bisa dijual lagi karena kebetulan kita penyimpanannya dalam bentuk beku. Lalu kalau misalnya memang sudah tidak ada lagi, maka pagi-pagi akan belanja dan langsung diproduksi pada hari itu, seperti itu. Jadi bisa produksinya lebih produktif lagi kalau memang semua bahan itu sudah tersedia sih. Nah, tapi karena bahan tersedia itu sangat itu ya susah juga ya untuk mengetahui kemana yang lebih laku, mana yang tidak laku kayak gitu. Jadi ya kita terpaksa lebih manual kayak ke tradisional, cara yang tradisional seperti itu. Jadi sistem yang lebih ribet dengan dengan stokis yang lebih ribet itu yang lebih kompleks itu belum kita lakukan kayak gitu. Contoh kejadian yang pernah terjadi itu ya kayak akhirnya kita nggak bisa jualan sekitar jam 7 malam ya karena bahan sudah habis gitu loh, karena prediksi kita pada hari itu penjualannya tidak banyak tapi ternyata ramai sekali seperti itu. Jadi tidak ada tidak ada lagi bahan yang untuk dijual, ya udah berarti kita tutup jam 7 malam seperti itu sih lebih contohnya. Oke. Nah, lalu ke pertanyaan selanjutnya. Nah, jika terjadi selisih stok antara catatan dengan kondisi nyata, misalnya catatan bilang masih ada, tapi kenyataannya sudah habis. Biasanya apa yang Anda lakukan? Dan siapa yang pertama kali mengecek? Lalu, bagaimana proses memastikan ulangnya? Dan seberapa sering hal ini terjadi? Yang selisih stok itu ya pasti ada kayak gitu. Lalu yang biasa saya lakukan ya mengecek satu-satu kemana bahan-bahannya, dilihat dilihat dari stok keluar hari ini atau minggu-minggu ini, barang yang keluar itu berapa banyak, selisihnya berapa, ada yang hilang berapa, seperti itu. Dan hilang itu harus dicari runtutannya, siapa yang mengambil, siapa yang itu, kita sudah ada catatannya di situ kayak gitu. Jadi itu lebih kompleks lagi karena stokis itu harus bisa lebih harus bisa teliti gitu karena itu bahan jualan kita kan. Jadi kayak ya harus kita pinter-pinter lah, bener-bener lah untuk ngatur stok kayak gitu. Oke. Nah, jadi untuk pertanyaan terakhir nih. Jadi untuk bahan yang cepat habis, mungkin seperti ayam, sayur, mie, atau minuman, strategi apa yang Anda biasanya lakukan agar stoknya itu tidak kosong? Apakah Anda punya perkiraan penggunaan harian, ada staf khusus pengecek stok, ataupun masih berdasarkan pengalaman? Dan menurut Anda, bagian mana yang paling sering menyebabkan stok itu tidak akurat? Nah, yang perkiraan penggunaan harian ini nggak ada staf khusus sih. Jadi ya kalau misalnya stoknya habis, ya sudah melongo aja kayak gitu karena strategi yang dilakukan agar stoknya tetap lihat catatan dan produksi setiap hari kayak gitu. Jadi tidak ada tidak ada stok yang kosong kayak gitu. Tapi tetap harus diperhatikan gitu loh, pada produksi hari ini itu produktifnya yang seperti apa, yang akan laku seperti apa kayak gitu. Bagaimana menyebabkan stok tidak akurat ya pada saat penjualan itu tuh karena kan
ada momen rame. Momen rame itu stok tidak terlihat ya. Maksudnya kayak bakso yang harusnya ngasih 3, yang harusnya ngasih 5 keluarnya 3 kayak gitu. Bakso harusnya ngasih 3 keluarnya 5 misalnya kayak gitu ya. Itu kan perhitungan stoknya jadi tidak akurat kayak gitu. Nah, itu kalau itu sudah terjadi ya salah satunya caranya ya karyawannya harus nombok gitu karena itu kesalahan dari mereka. Kayak gitu sih. Sudah. Bagian mana yang paling sering menyebabkan stok tidak akurat? Ya, pencatatan dari karyawan itu yang sering tidak akurat. Kalau dari kita ke karyawan tuh sudah benar, cuman dari karyawannya itu yang sering tidak akurat karena mereka berhubungan langsung dengan customer. Seperti itu aja sih. Oke, terima kasih atas waktunya. Iya, sama-sama.